Di setiap benang ada kisah yang jarang kita dengar. Di setiap motif ada pesan yang menunggu untuk ditafsirkan ulang. Dan di balik tenun Timur Tengah Utara tersimpan jejak sejarah yang lebih rumit dari sekedar warisan budaya. Selama berabad-abad, perempuan Timur memintal cerita melalui jemari mereka. Motif bukan hanya ornamen, ia adalah sistem pengetahuan. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di Latere dengan pemiliknya. Mari kita wawancarai dan kita bertanya sedikit berkaitan dengan tenun-tenun asli dan juga khas Timur Tengah Utara. Jadi tenunan khas TTU itu kan kita kenal dengan 3 swat raja. 3 swat raja itu Insana, Biboki, Myomaso. Kalau wilayah Myomaso itu terkenal dengan tenun ikatnya. Kalau Insana itu ada sotis, ada buna, juga ada tenun ikat. Biboki itu ada buna, juga ada futus, tenun ikat. Nah, di sini ada beberapa kain, mungkin saya langsung perkenalkan. Kayak ini tenun ikat, futus. Ya, futus. Jadi proses pembuatannya itu pertama-tama kita ikat dulu seperti yang ada di sana. Kita ikat pakai tali, kemudian kita bentuk motifnya, baru pewarnaan. Diwarnai dulu, dimasak supaya ada pewarnaan. Setelah itu dikeringkan, baru dibuka tali-talinya sehingga motifnya itu muncul, baru ditenun. Nah, kalau yang ini sotis. Sotis itu pembuatannya langsung dengan biji. Oh ya, langsung dengan langsung dibuat motifnya dengan biji. Ini motif paling gampang di TTU. Paling gampang. Sedangkan ini motif buna. Ini pembuatannya itu dengan melilit helai demi helai benang untuk membentuk motifnya. Nah, nilai yang kita dapatkan itu mungkin kesabaran. Nah, karena proses menenun ini sangat rumit, jadi kita perlu sabar. Inilah nilai-nilai yang menumbuhkan karakter perempuan Timur selama berabad-abad. Di sini, menenun bukan hanya kegiatan rumah, tapi sekolah budaya. Warna tenun Timur Tengah Utara tidak lahir dari pabrik. Ia lahir dari alam dan kebijaksanaan. Pewarnaan alam ini kan dari kulit kayu, daun-daun pohon, akar-akar kayu. Sehingga itu kita memperolehnya dengan mudah dan tidak perlu mengeluarkan biaya. Kulit pohon mahoni itu warnanya kan seperti itu coklat. Nah, itu untuk dimodifikasi jadi tenunan itu kan cantik. Jadi kita lebih banyak menggunakan kulit mahoni, kulit mangga, lalu daun jati, kulit pohon kayu putih, lalu apa lagi? Akar mengkudu. Setiap warna punya rumusnya sendiri. Tidak ditulis, tapi diwariskan lewat ingatan. Dari prosesnya itu kita kalau ingin mendapatkan warna yang bagus, itu harus diulangi beberapa kali supaya kita bisa mendapatkan warna yang bagus. Satu lembar kain tidak lahir dalam sehari. Ia lahir dari waktu dan karakter. Buna ini hanya digunakan oleh para bangsawan, jadi raja-raja. Mereka yang ada di istana, turunan-turunan raja itu yang menggunakan buna. Sedangkan futus, tenun ikat itu digunakan oleh amaf-amaf, juga panglima, atau mereka yang bekerja di kerajaan. Sedangkan sotis ini digunakan oleh rakyat jelata. Jadi pada zaman dulu itu rakyat jelata itu tidak boleh pakai buna, pakai kain. Nah, kayak ini. Ini kan motif ini namanya makaif. Ya, makaif. Ini namanya makaif. Kalau makaif itu bahasa Indonesianya itu kait mengait. Kait mengait. Ya, kait mengait.
Jadi motif ini menggambarkan kehidupan masyarakat Timur Tengah Utara yang saling membutuhkan satu sama lain, toleransi, ya, kehidupan gotong royong. Jadi kait mengait itu mereka saling membantu. Nah, seperti itu. Luar biasa makna yang ada dalam kain ini. Jadi generasi muda, jika kita membaca lebih dalam tentang motif ini, jangan sekali-kali kita melupakan makna di dalam kain. Gotong royong dan juga persaudaraan. Oke, mungkin selain dari kain ini, kain Buna sendiri makna dari motif-motif yang Kalau kain Buna ini, nah kayak ini, kotak ini. Kalau zaman sekarang ini orang sebutnya belah ketupat. iya, belah ketupat. Tetapi pada zaman dulu itu dikenal dengan istilah bilubahan. Bilubah. Ya, bilubahan itu artinya benteng pertahanan. Ya, benteng kerajaan. Jadi ini kenapa dia tidak putus-putus? Karena bentengnya kokoh. Jadi musuh dari luar tidak bisa menembus masuk ke kerajaan itu. Seperti itu. Ada sebuah tempat di ujung timur Nusantara, di mana budaya tidak hanya diwariskan, tapi diperjuangkan. Timur Tengah Utara, tanah yang menenun cinta lewat warna, garis, dan keberanian. Tenun ini tidak hanya menunggu untuk dikagumi, ia menunggu untuk dihidupkan kembali. Dan itu tidak bisa dilakukan tanpa kamu. Kalau leluhur kita menenun dengan tangan, maka kita menenun masa depan dengan ide, karya, dan suara. Teman-teman sekalian, dalam proses pembuatan kain tenun ini, yang paling dibutuhkan adalah proses kesabaran, nilai kesabaran, dan juga nilai ketelitian. Bagaimana kita bisa teliti merapikan setiap benang yang putus, dan juga sabar dalam menggerakkan senu ini agar motifnya yang tercipta boleh indah dan juga cantik. Kita yang menentukan apakah tenun dan cerita TTU tetap berdenyut atau perlahan memudar. Jadi, jangan tunggu perintah, jangan tunggu momentum. Jadilah momentum itu. Mari kita angkat kembali suara yang hidup dalam benang-benang ini. Mari kita tunjukkan bahwa generasi muda TTU bukan hanya pewaris, tapi penggerak. Ini momen kita, momen untuk membuktikan bahwa budaya bukan hanya dipakai, tapi diperjuangkan. Selamat datang di TTU, di mana budaya tidak hanya dilihat, tapi dirasakan. Teman-teman, sekarang kita berada di penghujung dari vlog kita hari ini. Saya harapkan setelah kegiatan panjang kita hari ini, semua vlog yang sudah saya tampilkan bisa mengajarkan teman-teman semua tentang keberagaman budaya yang kita punya. Teman-teman lihat sekalian, begitu banyak kain tenun asli Timur Tengah Utara yang harus dilestarikan. Semua nilai budaya dan juga nilai karakter yang ditanamkan, saya harapkan bisa dilestarikan oleh generasi muda. Lihat, rumah ini benar-benar menunjukkan dan juga melestarikan budaya tenun Timur Tengah Utara. Kita semua harus bisa jadi generasi yang bisa meneruskan dan juga melestarikan budaya Timur Tengah Utara. Sekian dan terima kasih.